Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa, 18 Mei 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Pemenang atau Pecundang, Winners atau Losers. Firman Tuhan terambil dalam Kejadian pasal 13 ayat 14 sampai dengan ke-15. Demikian bunyi firman Allah. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar para sahabat seperjalanan bagaimana sesungguhnya kami menjadi pemenang atau pecundang, menjadi winners atau losers dalam kehidupan kami, menurut pandangan Tuhan, menurut kebenaran firman-Mu, dan bukan menurut ukuran-ukuran nilai dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Cukup menarik sebuah perjalanan antara Abraham dengan Lot keponakannya, tatkala mereka diberkati oleh Allah secara luar biasa dengan berkat-berkat yang berkelimpahan, kambing domba, lembu sapi milik Abraham dan Lot yang semakin bertambah. Tatkala berkat itu kemudian menjadi berlimpah, di sanalah mulai permasalahan itu terjadi. Lalu kemudian timbullah perdebatan antara Abraham dan Lot. Tanah mana yang akan diambil? Lot dengan segala keinginannya, dia ingin mengambil tanah yang nampak kelihatan hijau, yaitu lembah Yordan dengan seluruh bagian-bagian lahan hijau yang sangat luar biasa. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Abraham tentu karena Lot itu keponakannya, dia jauh lebih tua, dia jauh lebih dipercaya oleh Allah sebelumnya. Namun yang cukup menarik, Abraham itu memberikan pilihan itu kepada Lot terlebih dahulu yang jauh lebih muda. Apa yang dikatakan oleh Abraham? Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Artinya pilihan itu diberikan dulu kepada Lot. Secara ukuran dunia, Abraham ini bertindak dan berkelakuan bodoh dan kemudian merugikan diri sendiri. Minimal, kalaupun ingin dicari keadilan, itu diundi. Artinya undianlah yang menentukan. Namun sebetulnya kalau secara usia dan segala banyak halnya, Abrahamlah yang jauh lebih punya, katakanlah, hak untuk menentukan mana yang dipilih dulu. Yang menarik bahwa lembah hijau di daerah tanah yang dijanjikan itu menurut seorang pakar daripada orang Yahudi mengatakan bahwa lembah-lembah yang ada di sana itu perbandingannya adalah 1:1000. Itu menurut seorang ahli. Mengapa dikatakan 1:1000? Kalau ada satu lahan hijau, berarti ada 1000 lahan yang sifatnya itu tidak hijau, tidak subur, cadas, lembah, tanah yang tidak subur. Jadi perebutan di tempat-tempat yang kita tahu dengan jelas secara geografis, bahwa dari Mesir sampai kepada Israel lebih banyak tanah gersang daripada tanah yang subur. Ini adalah permasalahan. Namun kemudian Abraham itu memberikan pilihan itu kepada Lot terlebih dahulu. Siapa pemenangnya? Kita boleh mengatakan Lotlah pemenangnya di dalam menentukan lahan hijau itu. Tetapi sesungguhnya siapa yang menjadi pemenang? Alkitab mengatakan setelah bahwa Abraham punya hati yang lebih besar. Abraham di dalam hal ini adalah pemenang. Pemenang apa? Yaitu pemenang untuk tidak terjerumus ke dalam keserakahan. Pemenang untuk tidak mencintai materi, harta benda, termasuk tanah yang luas. Dia punya hati itu tidak menyembahkan dirinya itu kepada berhala-berhala material, berhala-berhala harta benda, berhala-berhala tanah dan segala sesuatunya. Namun Lot mengambil bagian yang lebih hijau, yaitu bagian seluruh lembah Yordan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, siapa yang pemenangnya? Kita boleh mengatakan Lotlah pemenang untuk mendapatkan bagian-bagian yang begitu luar biasa daripada tanah yang subur dari seluruh lembah Yordan. Lalu kemudian setelah Abraham mengambil bagian yang tidak diambil oleh Lot sebagai keponakannya, di sanalah Tuhan mengatakan sebuah ayat yang luar biasa.
yaitu dalam Kejadian 13 ayat 14 sampai dengan ke-15. Apa yang firman Tuhan katakan? Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Bayangkan, diberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Alkitab tidak mencatat apakah satu keturunan, dua keturunan, atau tiga keturunan. Artinya berkat yang Allah beri kepada Abraham itu, berketurunan-keturunan itu terjadi kepada Abraham dan keluarga besarnya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita itu menjaga hati kita untuk kemudian tidak mencintai dan memberharapkan segala hak kepemilikan yang kita miliki, maka di sanalah Allah kemudian bisa memberkati berlipat ganda. Bayangkan apa yang firman Tuhan katakan, ke timur dan barat, utara dan selatan. Berapa luas tanah yang diberikan? Mari kita akan boleh mencari cek di dalam penafsiran-penafsiran latar belakang daripada peristiwa ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar tokoh-tokoh besar. Kita melihat ada tokoh besar itu ada dua hal. Yaitu besar di dalam apa? Besar di dalam dia memenangkan kehidupan. Yang kedua adalah orang yang besar di dalam memenangkan keberhasilan. Apa bedanya memenangkan kehidupan dengan memenangkan keberhasilan? Orang-orang yang memenangkan keberhasilan kita sering kali melihat, yaitu tulisan catatan 100 orang kaya di dunia. Catatan lagi 100 orang yang memiliki pesawat pribadi. Apalagi 100 orang dengan popularitas yang sangat tinggi di dalam dunia film, di dalam dunia musik, di dalam dunia apapun juga. 100 orang yang memiliki IQ yang paling tinggi. Itu adalah sebuah pencapaian keberhasilan. Betul, mereka adalah pemenang di dalam keberhasilan. Namun bagaimana dengan orang yang menang di dalam kehidupan? Ada banyak catatan di dalam Alkitab. Bagaimana Gandhi itu memberikan hak kepemimpinan itu kepada Nehru. Bagaimana Hatta sebagai proklamator daripada kemerdekaan Indonesia itu memberikan ruang yang lebih besar kepada Soekarno. Dan bagaimana seorang yang bernama John Stephen Akhwari dari Tanzania, dalam dia mengikuti lomba Olimpiade, dia adalah pelari yang terakhir, bahkan di dalam gedung stadion. Tatkala semua penonton sudah pulang, dia adalah paling akhir. Berarti berapa lama dia berlari sampai kepada finish? Karena dia mengalami kecelakaan pada saat dia berlari. Dan panitia tentu juga dari negaranya sudah berhenti saja, tidak mungkin berlari. Namun dia menyelesaikan seluruh larinya itu sampai kepada akhirnya. Entah berapa lama perjalanan menyelesaikan lari dengan kaki yang sudah terluka. Namun dia memenangkan katakanlah kehidupan. Dia menyelesaikan tanggung jawab kehidupannya. Sahabat seperjalanannya dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita juga demikian. Pilihan kita akan memenangkan keberhasilan atau kita itu memenangkan kehidupan. Kalau memenangkan keberhasilan adalah pencapaian-pencapaian yang saya sebutkan tadi. Berapa banyak yang engkau miliki, berapa banyak piala yang engkau raih, berapa banyak pengagum yang engkau katakanlah miliki. Tetapi kalau orang yang memenangkan kehidupan, di sana menyertakan Allah, menyertakan kehendak Allah. Setiap keberhasilannya harus keberhasilan di dalam Allah, dan setiap keberhasilan yang dimiliki adalah sebagai alat dan sarana di mana Allah dimuliakan lewat keberhasilan yang kita miliki. Kita tinggal pilih, apakah kita mau jadi pemenang keberhasilan atau pemenang kehidupan, menjadi winners atau loser, menjadi pemenang atau pecundang. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kendala, kesulitan, tantangan, rintangan, masalah dalam kehidupan, Tuhan akan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon, berharap sesuatu kepada Engkau, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Pilihan hidup kita akan menjadi pemenang keberhasilan
atau menjadi pemenang kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.